Waduh, makan spaghetti nih. Ah, lu tok nyindir orang aja paling pinter. Udah jelas-jelas tuh bakmi goreng tok. Lu udah makan belum? Belum kok. Ah, sian deh lu. Tuh lihat nih, enjoy kan? Makan walaupun cuman mie instan, kalau di pinggir kolam rasanya beda. Nikmat kan? Wow, nikmat tiada tara toh. Gua makan lagi ya toh. Tapi kemarin gua sempat nonton mukbang kok. Mukbang. Iya, mukbang mie, makan Mukbang mie kayak gini. Iya. Ada Jadi- mukbang ya? Iya. Oh, Kayak koko. kayak gua gini ya, nikmat Iya. gini ya. Buset, cepet banget ngomong kamu. Duh. Kok gua tiba-tiba dari sini toh? Nah ini gara-gara lu sih toh ngomongin mukbang jadi ke bawah-bawah deh. Ngomong-ngomong masalah makanan, tuh koi udah dikasih makan belum? Duh. Iya. Oh, kan? Untung lu ingetin toh. Gua makan di sini ikan-ikan gua belum gua kasih makan toh. Emang biasanya lu kasih makan apa sih kok? Ikan-ikan itu? Ya kasih kadang Indomie. Ya kasih pakan ikan lah toh. Lu mau ini juga ya? Penasaran sama pakan-pakan yang gua ini? Ya udah sekalian aja gua kasih ini ya. Kasih pengetahuan. Sombong amat. Nih gua kasih tahu aja nih pakan-pakan yang gua pakai selama ini ya toh ya. Yuk. Nah, ini toh pakan-pakan yang selama ini gua pakai buat ikan-ikan gua. Ini juga sebenarnya masih ada beberapa lagi yang lain, cuman kebetulan stok gua lagi kosong toh. Banyak bener kok. Iya dong. Ini apa kok beda-beda gitu sih kok? Memang ini kan kebetulan memang mereknya beda. Mereknya beda. Iya, mereknya beda. Terus fungsi untuk masing-masing ini juga beda-beda semua toh. Gitu. Fungsinya apa aja sih kok? Lu mau tahu? Iya. Nah, makanya gua jelasin nih. Nah, jadi kita langsung lihat nih toh yang pakan gua yang biasanya gua pakai nih. Jadi lu harus tahu juga toh. Apa tuh kok? Nah, tiap-tiap pakan ini itu kandungan masing-masing pakan ini tuh rata-rata biasanya mereka akan menuliskan ada namanya kandungan proteinnya toh. Oh. Nah, ada kandungan lemaknya. Produsennya ini itu benar-benar memang memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh koi itu. Nutrisi untuk koi sendiri. Betul toh. Nah, jadi ini yang pertama namanya High Silk. Ini made in Japan toh. Sombong amat. High Silk ini ada 3 jenis toh. Nah, jadi yang pertama ini yang untuk high grow-nya warnanya pink. Tuh. Cakep ya? Kayak lu toh, cantik-cantik gitu toh. Terus yang kedua itu ada yang color toh. Ini yang color itu udah pasti itu fungsinya untuk ke warna. Nah, yang ketiga itu kalau di high silk ini itu ada namanya yang sweet potato. Itu lebih ke arah untuk wedgem. Nanti gua jelasin toh. Iya. Di high grow ini fungsi utamanya yang tadi gua bilang itu untuk membantu pertumbuhan maupun untuk bikin ikannya jadi bulky. Namanya ikan, kalau ikan kecil, ikan yang kecil-kecil yang baru lahir atau yang ini yang masih tosai umur-umur 1 tahun gitu ya, itu mereka membutuhkan proteinnya yang paling tinggi toh. Oh. Iya, karena kan mereka butuh untuk pertumbuhan, perkembangannya gitu. Jadi mereka akan membutuhkan kadar protein yang lebih tinggi. Nah, sedangkan yang sudah ukuran gede itu mungkin mereka hanya membutuhkan sekitar 30-an% lah toh. Oh. Jadi kadar Lebih protein sedikit, ya? kadar proteinnya jadi lebih sedikit. Terus yang kedua tadi kan ada dibahas di sini juga masalah lemak. Nah, Iya. lemak yang ada di badan lo itu toh. Lemak. Kalau lemak yang ini itu fungsinya untuk sumber energinya si ikan toh. Kandungan lemaknya itu ya memang sebenarnya cukup 3 atau sampai 6% itu sebenarnya udah cukup. Kalau kebanyakan lemak nanti malah dia akan terjadi gangguan liver toh.
Oh, bisa Gitu. juga kok ya? Iya, bukan cuma manusia, gangguan hati. Terus ada yang ketiga, tadi kandungannya itu fiber, sorry. Fiber. Nah, itu fungsinya untuk lebih ke arah memperbaiki saluran pencernaannya toh. Ikan ini kan nggak punya perut toh. Jadi mereka tuh harus benar-benar kita saluran pencernaannya harus benar-benar bagus gitu loh. Nah, terus yang ketiga, yang keempat ya berarti ya. Iya, yang keempat. Nah, itu ash. Itu apa kok? Itu ash. Itu nggak boleh diplesetin toh. Nah, kalau ash ini sebenarnya itu sisa hasil dari proses produksinya si pakan itu sendiri toh. Jadi ini memang nggak bisa dihindarin, pasti ada. Nah, cuman kadarnya aja yang kalau bisa kita lihat di pakan ini yang paling kecil itu lebih bagus gitu loh. Karena ash ini nanti akan pengaruhnya ke air. Kualitas air. Jadi kalau misalnya kadar ashnya tinggi, itu biasanya ya toh, itu airnya lebih gampang keruh. Nah, terus yang terakhir itu biasanya moisturnya toh. Moisture itu kadar air. Nah, kadar air ini nanti fungsinya kemana? Itu lebih ke arah lebih gampang dicerna oleh ikan kalau kadar airnya tinggi. Ada kabar buruknya juga toh. Kalau makin tinggi itu berarti pakannya ini akan lebih cepat jamuran. Jadi nggak bisa disimpan terlalu lama, pasti akan cepat jamur gitu loh toh. Color sendiri itu nanti komposisinya akan berbeda. Beda lagi toh. Jadi namanya dia itu untuk color, itu pasti dia akan mengutamakan spirulinanya toh. Jadi kadar lemaknya pun rata-rata biasanya akan agak berkurang. Itu wet gem juga nanti kandungannya akan beda lagi. Fungsinya pun akan berbeda. Kalau ke wet gem itu biasanya kalau gua pribadi ya toh, itu wet gem itu akan gua gunakan pada saat gua mau ikutin ikannya ke kontes. Kalau disebut istilahnya tuh untuk finishing toh. Wet gem itu akan menjaga pencernaan ikan, akan lebih menambah mokus. Nah, mokus itu apa? Itu lendir ikan toh. Ikannya akan lebih berlendir. Fungsinya apa? Itu akan menjaga si ikannya supaya kondisinya lebih sehat. Jadi kotoran-kotoran atau apa itu nggak gampang masuk ke badan. Kita langsung ke pakan yang selanjutnya ya toh ya, yang biasa gua pakai juga nih. Nah, jadi ini pakan yang kedua toh. Ini kalau ini disebutnya Odakan mereknya toh. Yang itu Apa? mainan anak kecil zaman dulu. Itu Dakocan. Yang pertama ini yang warna orange. Yang orange ini fungsinya untuk ke grow toh. Nah, yang kedua yang merah ini Buat apa itu, Pak? ini buat color. Nah, terus yang ketiga yang warna biru ini fungsinya untuk tadi wet gem tadi toh. Kalau bisa dibilang salah satu pakan juga yang paling sering dicari orang. Selain yang high seal tadi. Iya, terutama untuk mereka yang sangat ingin mengutamakan kualitas yang baik untuk pakannya ini toh. Jadi rata-rata kalau kita ngomong ini penghobi kelas berat lah yang udah pakai Odakan ini toh. Terus enaknya Odakan ini toh, kalau lu lihat nih, lu deketin sini toh. Nah, jadi dia di bawah sini, lu ngerti nggak bahasa apa ini? Sangsakerta punya ini toh. Jadi dia memberikan guidance nih. Jadi ini yang orange ini kan ini untuk untuk grow. Nah, jadi dia kasih nih komposisinya. Nah, ini wet gem ini sebenarnya kalau di Jepang digunakan untuk pada saat winter. Nanti kita bandingin juga toh dengan yang high silk tadi dengan nanti pakan yang berikutnya ada lagi. Ada lagi. Ada dong. Yuk, yang ketiga ya. Nah, jadi yang pertama ini yang namanya sorry toh. Walaupun gua nggak ada salah sama lu, gua sorry lah toh. Ini lebih ke arah grow gitu loh toh. Nah, yang kedua ini yang gua sering pakai juga, ini Akafuji. Kalau ini lebih ke arah colornya juga. Terus yang ketiga ini Fuji Sakura. Fuji Sakura ini untuk ke arah prebiotik. Jadi untuk tadi ke arah pencernaan ikan lah toh fungsinya. Masih ada. Ada GPD. Oh, GPD juga. Yoi. Nah, ini salah satu produk yang paling sering juga gua pakai nih toh. Ini gua pakainya biasanya untuk finishing ikan. Jadi kalau ikan-ikan kontes biasanya gua pakai ini toh. Kenapa? Karena sini lu lihat nih, menambah untuk mukusnya ini toh. Ada produk lain lagi yang mau kita bahas lagi toh. Ini namanya Mizuho. Yoi. Nah, jadi Mizuho ini yang gua punya, yang sering gua pakai lah ya toh ya. Itu ada dua.
Jadi yang pertama ini yang untuk apa namanya wet jam. Nah ini untuk yang grow-nya, high grow-nya. Sekarang gini Tok, gue juga penasaran. Apa tuh? Kan tiap-tiap produk itu sudah melampirkan lah tadi kurang lebih ya kadar-kadarnya, lemaknya, proteinnya, ash-nya dan lain-lain. Nah, lu penasaran nggak Tok? Nanti pada saat di air itu jadinya nanti gimana Tok? Apakah nanti akan bikin airnya jadi keruh atau airnya jadi berminyak? Makanya kita coba yuk. Boleh kok. Simpel aja kita ngetesnya. Boleh, Yuk. boleh. Yuk. Sambil kita lihat juga masing-masing. Nih. Ini punya Odakan, bentuknya kayak gini Tok. Nah, ini punyanya GPD Shori. Nah, ini yang dari si hasil punya warnanya paling beda sendiri ya Tok ya. Udah ada air yang volumenya kurang lebih sama, terus kita kasih aerator. Ini kita mengkondisikan kurang lebih ini ada di dalam air di dalam kolam lah Tok ya. Ini hasil setelah kita 10 menit di air, ternyata dia memang agak butek ya Tok ya kalau kita lihat ya. Lebih keruh. Agak keruh ya dia ya. Lebih keruh mana nih Tok kalau ini? Kayaknya lebih keruh yang ini. Yang Shori ya? Iya. Nah, hasil punya nih Tok. Kita lihat ash-nya ini mana Shori. Nah, ini 7,6%. Nah, makanya dia nggak terlalu keruh ya dia hasilnya ya Tok ya. Kita bukan mau mengunggulkan satu produk atau untuk merendahkan produk yang lain, enggak. Jadi kita ini melakukan tes ini hanya untuk pengen tahu aja rasa penasaran kita sendiri gitu loh. Pakannya kalau gua tekan nih Tok, nah itu kurang lebih hasilnya sama Tok. Pakannya sudah mulai agak berasa lembut-lembut gitu Tok. Nah yang kedua, gua mau tes yang Odakan dengan 3 fungsi yang berbeda. Satu yang grow, satu yang color, satu wet jam. Itu apa pengaruhnya ke air nanti? Yuk. Jadi yang pertama ini ada yang color, yang warna merah Tok. Iya. Terus yang kedua ini ada yang grow, yang warna orange. Terus yang ketiga ini wet jam Tok. Nah, yuk kita coba ya. Boleh. Nah ini juga pakannya pasti harusnya beda-beda warnanya Tok. Nah ini yang wet jam punya ini kayaknya lebih, ini yang grow-nya lebih coklat ya kayaknya ya Tok ya. Terus nah yang ini yang color. Oh tuh yang color. Nah. Grow ini kalau kita lihat di sini ash-nya tuh 13% Tok. Nah jadi kita lihat kondisi airnya gimana nih Tok? Menurut lo? Keruh ya sebenarnya ya. Color ini ash-nya itu 10% nih, yang ini nih ash-nya. Ke airnya juga kalau kita lihat ini keruh ya. Nah terus ke wet jam nih 12% ash-nya. Tapi kalau kita lihat airnya malah paling lumayan ini ya kayaknya ya. Kalau yang color walaupun ash-nya rendah tadi cuma 10%, tapi mungkin dia jadi rada butek gitu mungkin karena pengaruh dari si spirulinanya itu Tok. Ya lumayan sih ini menjawab penasaran gua sendiri juga. Selama ini kan kalau di kolam memang agak susah kita banding-bandingin kan. Pakan yang terbaik itu adalah pakan yang sesuai dengan kondisi ikan kita, kondisi air kita, dan kondisi lingkungan kita. Jadi kita bijak-bijak aja dalam memilih pakan koi gitu loh. Tapi ngomong-ngomong tadi semua pakan yang kau tunjukin tadi itu belinya di mana sih kok? Di Kingdom Koi dong. Lu pinter lu Tok ya. Mancing-mancing gua mulu. Iya, pokoknya itu memang pakan-pakan ini gua sedain semua di Kingdom Koi Tok. Jadi ada semua. Nah, tadi kita udah tes ya semua pakan-pakan yang ini sih sebenarnya yang ada di tempat gua aja. Jadi preferensi orang-orang bisa beda-beda, cuman ini sekedar tes simpel-simpel aja, iseng-iseng. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe, share
dan like juga Kingdom Koi PLG. Nanti kita sambung lagi ya. Tok, ngomong-ngomong gara-gara lu nih tempat gua berantakan. Wah, dia yang buka, kita yang Lu yang ini udah beresin.